Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bilangan berpangkat. Yang pertama adalah bentuk pangkat bulat positif. Nah, bilangan berpangkat positif mempunyai sifat-sifat seperti yang pertama adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, contohnya seperti ini, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah dengan A pangkat N. Contoh, misal 5 pangkat 3 kita kalikan dengan 5 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 5 dipangkatkan 3 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 5 pangkat 7. Nah, di sini bilangan yang bisa diuraikan seperti adalah bilangan yang mempunyai koefisien yang sama. Di sini perhatikan, di sini sama-sama memiliki koefisien adalah 5. Sedangkan pangkatnya yang berbeda. Kalau misalnya di sini dikali, maka di sini pangkatnya kita jumlahkan. Makanya di sini 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4, hasilnya adalah 5 pangkat 3 ditambah dengan 4, yaitu 5 pangkat 7. Nah, sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang dengan N. Untuk A pangkat M dibagi dengan A pangkat M, contohnya adalah seperti berikut. Misal di sini 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 5 pangkat 5 dikurang dengan 2. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 3. Nah, sama seperti halnya perkalian, di sini yang bisa diuraikan adalah bilangan yang mempunyai koefisien yang sama. Di sini adalah koefisiennya sama-sama 5. Kalau misalnya di sini 5 dan di sini adalah 3, koefisiennya 3, itu tidak bisa diuraikan karena tidak memenuhi sifat pembagian dan perkalian. Sifat yang ketiga adalah A dipangkatkan dengan M dikalikan dengan N. Maka hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan N. Contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya adalah 3 pangkat 3 dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 3 pangkat 12. Nah, untuk bentuk seperti ini, pangkatnya itu dan pangkat yang di luar kurung kita kalikan. Maka hasilnya adalah 3 dikali 4 adalah 12. Sifat yang keempat adalah A dikali B dipangkatkan dengan M, hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Contohnya, 2 dikali dengan 3 dipangkatkan dengan 5 adalah menjadi 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Kalau bentuk yang 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5, itu tidak bisa diuraikan lagi karena tidak memenuhi sifat perkalian dan pembagian pada bilangan bentuk pangkat. Sebagai yang kita ketahui, untuk bisa menguraikan bentuk bilangan berpangkat, yaitu koefisiennya harus sama-sama bilangannya. Misal kalau di depannya adalah 2, maka bilangan selanjutnya harus juga dengan 2. Untuk sifat yang kelima, A per B dipangkatkan dengan M menjadi A pangkat M per B pangkat M. Untuk sifat yang kelima, contohnya adalah 3 per 4 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 3 pangkat 2
per 4 pangkat 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang terdapat pada file materi yang sudah saya bagikan. Di sini contohnya adalah sederhanakan. Yang pertama, A pangkat 3 dikalikan dengan A pangkat 5. Di sini jelas terlihat adalah karena dia mempunyai koefisien yang sama, yaitu A, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan, yaitu dengan 3 ditambah dengan 5. Jadinya adalah A pangkat 8. Dan contoh yang kedua, A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 2. Karena di sini koefisiennya sama-sama A, maka pangkatnya bisa kita uraikan. Kalau dia pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan, yaitu 7 dikurang 2. Jadinya adalah A pangkat 5. Nah, sedangkan untuk nomor 3, A pangkat 3 dikali B pangkat 6 dikali C pangkat 4 sama dengan dipangkatkan dengan 2. Maka hasilnya adalah di sini A pangkat 3 kita kalikan dulu dengan pangkat 2 yang di luar kurung. Jadinya adalah A pangkat 6. Dan B pangkat 6 kita kalikan dengan 2 yang di luar kurung. Jadinya adalah 6 kali 2. Makanya B-nya menjadi B pangkat 12. Dan yang C pangkat 4 kita kalikan 2 yang ada di luar kurung. Jadinya adalah C 4 dikali 2, hasilnya adalah C pangkat 8. Maka hasilnya adalah A pangkat 6, B pangkat 12, C pangkat 8. Sedangkan untuk contoh nomor 4, A pangkat 8 dibagi A pangkat 6 dikalikan dengan pangkat 3. Karena di sini koefisiennya sama-sama A, maka A pangkat 8 dibagi A pangkat 6 bisa kita uraikan, yaitu adalah A pangkat 8 dikurang dengan 6, karena notasinya adalah pembagian, maka hasil perpangkatannya menjadi pengurangan. Nah, setelah kita dapat A pangkat 8 dikurang 6 yaitu A pangkat 2, kita kalikan dengan pangkat 3 yang di luar kurung. Jadinya adalah A pangkat 2 dikalikan dengan 3 sama dengan A pangkat 6. Nah, contoh yang terakhir, A pangkat 3, B pangkat 5 dibagi A kali B pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Nah, karena ini sifatnya pembagian, maka A pangkat 3 kita bagi dengan A yang di bawah. Jadinya adalah A pangkat 3 dikurang 1. Karena A itu sama dengan adalah A pangkat 1. Kalau pangkatnya 1 itu tidak perlu ditulis. Terus kita kalikan dengan B. Karena di sini B per 5 dibagi dengan B per 2, maka hasilnya adalah B pangkat 5 dikurang dengan 2. Kita kalikan dengan pangkat 4 yang di luar kurung. Jadinya adalah A pangkat 3 dikurang 1 adalah A pangkat 2. Sedangkan B pangkat 5 dikurangkan dengan 2. Hasilnya adalah B pangkat 3. A pangkat 2 dikalikan dengan B pangkat 3, kita kalikan dengan pangkat 4. Hasilnya menjadi A pangkat 4 sama dengan A pangkat 8 dikalikan dengan B pangkat 3 dikali dengan 4. Hasilnya adalah B pangkat 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh tentang bilangan berpangkat negatif. Nah, di sini ada contoh 12 A pangkat min 2 dibagi dengan 3 B pangkat min 5 sebenarnya. Di sini hasilnya adalah 4B pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 2. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sebelum saya masuk ke contoh soal, untuk sifat bilangan pangkat negatif yaitu seperti ini. Yaitu A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat
M. Nah, kita kembali ke pembahasan contoh, yaitu contoh A 12 A pangkat min 2 dibagi dengan 3B pangkat min 5 sama dengan 4B pangkat 5 A pangkat 2. Pertama, kita uraikan 12 A pangkat min 2 itu menjadi 12 dikali 1 per A pangkat 2. Karena seperti kita katakan adalah A pangkat min M sama dengan adalah 1 per A pangkat min M. Karena di sini pangkatnya min M, maka dia dijadikan per A pangkat 2. Nah, 3B pangkat min 5 kita jadikan 3 per 1 per B pangkat 5. Yaitu sama dengan, kita kalikan 12 dikali 1 adalah 12 per A pangkat 2. Karena di sini per itu kan sama dengan adalah pembagian. Nah, di sini kita kalikan 3 dikali 1 per B pangkat 5. Hasilnya adalah 3 per B pangkat 5. Nah, seperti yang kalian pelajari di SD atau di SMP, kalau bentuk pembagian pecahan itu hasilnya adalah pembaginya kita balik. Dan notasinya kita ganti dengan perkalian. Jadinya adalah 12 per A pangkat 2 dikalikan dengan B pangkat 5 per 3. Jadinya adalah 12 dikali dengan B pangkat 5 adalah 12 B pangkat 5. Sedangkan A pangkat 2 dikalikan dengan 3 menjadi 3 A pangkat 2. Nah, di sini 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. Sisanya adalah B pangkat 5 dibagi A pangkat 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh penyederhanaan dari A pangkat 3 dikalikan B pangkat 6 dibagi A pangkat 5 B pangkat 2. Nah, kalau di sini hasilnya adalah B pangkat 4 per A pangkat 2. Saya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan hasil B pangkat 4 per A pangkat 2. Nah, di sini saya akan menguraikan tentang soal A pangkat 3 B pangkat 6 dibagi A pangkat 5 B pangkat 2. Nah, di sini kan A pangkat 3 per A pangkat 5 itu sama dengan A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 5. Dan B pangkat 6 per B pangkat 2 itu kan sama dengan B pangkat 6 dibagi B pangkat 2. Seperti yang dijelaskan di awal, sifat-sifat bilangan berpangkat, kalau misalnya koefisiennya sama, itu kita bisa uraikan. Nah, karena di sini pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Di sini A pangkat 3 dibagi A pangkat 5, kita uraikan menjadi A 3 pangkat 3 dikurang dengan 5. Sedangkan B pangkat 6 dibagi B pangkat 2, kita uraikan menjadi B pangkat 6 dikurang 2. A pangkat 3 dikurang 5 menjadi A pangkat negatif 2. Karena 3 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 2. Sedangkan yang B 6 dikurang 2 menjadi B pangkat 4. Nah, hasilnya adalah B pangkat 4 per A pangkat 2. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena di sini, lihat di sini B itu pangkatnya adalah positif. Kalau bilangan pangkatnya positif itu menjadi sebuah pembilang. Sedangkan kalau pangkatnya negatif, dia menjadi penyebut. Di sini A pangkatnya adalah negatif 2, makanya dia menjadi penyebut. Karena yaitu karena A pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per A pangkat 2. Makanya dia menjadi penyebut. Nah, kalau menjadi penyebut, pangkatnya kita jadikan pangkat positif, bukan pangkat min 2 lagi. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan B pangkat 4 per A pangkat 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang B
Itu B pangkat 4/5 dikalikan dengan B pangkat min 6/5 dikalikan dengan pangkat 5/2. Di sini hasilnya menjadi 1/B. Di sini saya akan menguraikan kenapa hasilnya bisa jadi 1/B. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari B pangkat 4/5 dikalikan dengan B pangkat min 6/5 dikalikan dengan pangkat 5 dipangkatkan dengan 5 pangkat 5/2. Yaitu sama dengan, karena di sini B pangkat 4/5 dikalikan dengan B pangkat min 6/5 sesuai dengan sifat bilangan berpangkat, karena koefisiennya sama, maka pangkatnya bisa kita uraikan. Karena di sini perkalian, maka dia pangkatnya kita jumlahkan. Di sini B pangkat 4/5 kita tambahkan dengan min 6/5 dipangkatkan dengan 5/2. Pada pecahan, kita bisa menjumlahkan atau menguraikan sebuah pecahan kalau penyebutnya adalah sama. Karena di sini penyebutnya sama-sama 5, maka bisa kita uraikan, yaitu 4 ditambah min 6 itu kan sama dengan adalah 4 dikurang dengan 6. Nah, di sini adalah 4 dikurang 6 adalah negatif 2/5. Kita kalikan dengan pangkat 5/2. Nah, di sini adalah B pangkat min 2/5 kita kalikan dengan 5/2. Min 2 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah negatif 10. 5 kali 2, 10. Negatif 10 dibagi 10 adalah negatif 1. Sesuai dengan sifat pangkat bilangan negatif, kalau misalnya B pangkat min 1 itu sama dengan adalah 1/B. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh yang C, yaitu X pangkat 9/2 dikalikan dengan X pangkat 3/2 dibagi dengan X pangkat 4/3. Nah, di sini karena dia sifatnya koefisiennya sama-sama X, maka kita uraikan itu dengan sifat yang berkalian, yaitu pangkatnya kita jumlahkan. Karena di sini penyebutnya sama-sama per 2, maka kita langsung jumlahkan saja 9 ditambah 3, yaitu adalah 12. Nah, di sini 12 dibagi 2 adalah 6, makanya di sini adalah X pangkat 6. Nah, di sini kan ada X pangkat 4/3. Kita jadikan pangkat bilangan negatif menjadi adalah negatif 4/3. Makanya di sini bisa dikurangkan adalah 6 X pangkat 6 dikurang 4/3. Kenapa bisa jadi 14/3? Karena 16 kita jadikan bilangan per 3 itu sama dengan 18/3. 18 dikurang 4 adalah 14. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.